ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man faraqa ar-ruhu al-jasad wa huwa bari'un min thalathin dakhala al-jannah." Min al-kibri wal ghululi wad dain. Barang siapa yang rohnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari 3 hal, maka dia akan masuk surga. Maksudnya barang siapa yang wafat dalam keadaan dia tidak terikat dengan 3 hal ini, maka dia masuk surga. Pertama, al-kibr. Kedua, pertama sombong. Dari jangan wafat dalam keadaan sombong atau membawa dosa sombong. Kata Nabi SAW dalam hadis lainnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di kalbunya ada sekecil kesombongan. Kemudian yang kedua, al-ghulul. Al-ghulul yaitu harta tilepan, harta rampasan kezaliman. Mengambil yang bukan haknya. Korupsi dan semisalnya itu ghulul. Mengambil yang bukan haknya. Wad-dain, yang ketiga, hutang. Siapa yang terbebas dari 3 hal itu setelah wafatnya, maka dia masuk surga. Dan kata Nabi SAW dalam hadis lainnya riwayat Ibnu Majah, "Man mata wa 'alaihi dinarun aw dirham qudiya min hasanatihi laisa thamma dinarun wal dirham." Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat. Tidak lagi dengan dirham atau dinar, tapi dengan kebaikan dilunasinya. Itu jika dia setelah wafatnya tidak ada yang membayarkannya. Kata Nabi SAW di hadis lainnya, "Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa seorang mukmin masih bergantung, keikat dengan hutangnya sampai dia melunasinya, walaupun dia sudah wafat. Taib. Juga dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayyuma rajulin yudayyinu daynan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu laqiyallaha as-sariqa."
Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, ngomongnya mau lunasin, tapi dalam hatinya sudah ada niatan enggak mau melunasin, maka dia akan bertemu pada Allah nanti di hari kiamat dengan status sebagai pencuri. Al-Munawi rahimahullah mengatakan dalam kitab Faidul Qadir yang maknanya orang seperti ini akan dikumpulkan bersama golongan pencuri dan akan diberi balasan. Sebagian mereka ini menunjukkan bahwasanya banyak hal-hal yang ada di qalbu insan itu akan diminta pertanggungjawab di hari akhir, akan dibalas di hari akhir. Padahal niatan ini hanya dia yang tahu. Pemilik hutang itu nggak tahu niatan dia, tapi dia sudah punya niatan, saya nggak bakal bayar ini. Sehingga ketika ditagih-tagih itu selalu punya alasan kabur-kaburan. Jadi ada niatan tidak membayar. Maka status orang ini sebagai pencuri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, walaupun di hadapan manusia mungkin tidak disebut pencuri, tapi bagi Allah ini pencuri, dan Allah Maha tahu niatan dia. Hati-hati yang seperti ini, ya. Dan dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, man akhadha amwalan nasi yuridu itlafaha atlafahu Allah. Barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat ingin menghancurkan harta itu, maka Allah Ta'ala akan hancurkan dia. Dan mengambil harta manusia untuk menghancurkannya itu bisa dengan jalan hutang, bisa dengan jalan korupsi, bisa dengan jalan jambret, maling, dan semisalnya. Ya. Termasuk juga meminjamkan orang dengan pinjaman ribawi atau para pemilik pinjol atau admin pinjol dan seterusnya, itu kan menghancurin harta orang sebenarnya. Maka ini semua masuk dalam ancaman. Barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat menghancurkannya, maka Allah Ta'ala akan menghancurkan dirinya. Taib. Beberapa hadis yang telah Ana sampaikan di sebagai muqaddimah kajian ini, apakah relate dengan judul kajian? Sebenarnya relate. Judul kajian ini siapa atau jika kita jujur, maka kita akan sampai. Taib, apa relate-nya? Kita korelasikan dengan suatu hadis Nabi SAW yang agung, suatu kisah yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Hibban dan lainnya, yaitu hadis tentang al-khashabah, yaitu hadis tentang seonggok kayu, sebatang kayu. Ya, orang yang pengen lunasin hutang saking jujurnya. Dan kenapa kita angkat tema ini? Karena sekarang zaman ini zaman semua manusia tentu berkebutuhan lebih tinggi terhadap uang. Tekanan ekonomi, tensinya itu semakin naik, semakin tinggi. Terlebih ini bulan-bulan kenaikan kelas. Ya kan? Dan ini dekat dengan sekolah, bahkan ini area sekolah juga. Sebagian dari wali murid, wali santri itu mau nggak mau secara darurat harus berhutang. Sebagian, ya nggak semuanya. Ada yang berhutang ke bank, ada yang berhutang ke bank dengan huruf K, ada hutang ke bank dengan huruf G. Ya, ada hutang ke saudara, hutang ke ini, hutang ke itu. Bagi yang memang darurat atau berhajat, hutang nggak masalah. Cuma siapa sih yang senang berhutang gitu loh? Nggak enak punya hutang itu. Wallahi nggak enak punya hutang itu. Lebih nikmat ya tunai. Tapi kan karena sebagian dari kita mungkin belum mampu untuk menunaikan seluruhnya, maka butuh untuk berhutang. Kemudian saya korelasikan juga kemarin ketika hari Ahad selesai
dari kajian di Masjid Hijau ada seorang ikhwan atau beberapa ikhwan, dan di antara mereka ada yang kemudian mencurahkan kisahnya karena dia punya kontrakan toko, punya kontrakan, dan ada ikhwan lain yang sudah ngaji juga, sudah lama ngaji sama kita, tapi tidak mau membayar tunggakan kontrakannya berbulan-bulan, dan selalu ada alasan, padahal tampak bagi siapapun bahwa dia itu berkemampuan untuk membayar, dan seterusnya dari hal-hal yang mana uang itu tidak mengenal manhaj. Siapa saja bisa terpedaya dan terfitnah dengannya. Berhutang dan membayarnya itu bukan hanya membutuhkan sisi kejujuran duniawi bagi pemberi hutang dan yang berhutang saja, melainkan butuh ketakwaan dan merasa bahwasanya amanah itu wajib ditunaikan dalam syariat ini, dan segala yang diperbuat dan diniatkan itu akan dicatat serta diperlihatkan di hari akhir. Nah, di sini ikhwas sekalian, mungkin di antara kita ada yang sedang terlilit hutang dan mungkin awalnya jujur insyaallah bakal bayar. Tapi kadang seiring perjalanan waktu, kadangkala syaitan menggoda. Apalagi ditambah dengan kebutuhan yang semakin menganga. Sehingga mulai ada selentingan pikiran, nggak usah bayar. Atau tunggak-tunggakin dulu, dan seterusnya. Ya, ini akan menjadi fitnah bagi dirinya, bagi pemberi hutang yang telah berbuat baik padanya, ya, dan kadang-kadang menjadi fitnah bagi masyarakat, dan kadang-kadang memberikan stigma yang negatif terutama pada yang sudah ngaji. Orang-orang akan berkata, itu katanya udah ngaji, katanya kenal sunnah, tapi kira hutang nggak kenal sunnah dia kita. Ya, giran pas pengen hutang bawa dalil dari sunnah, tapi giliran bayar disunat. Baik ikhwas sekalian dan ummahat rahimahkuni warahmatullah. Apakah kita pernah mendengar kisah tentang seonggok kayu? Kisah yang menakjubkan, banyak pelajaran iman di dalam kisah ini, yang Rasulullah telah menceritakan kisahnya dalam riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Kisah ini bermula dari seorang laki-laki dari Bani Israel. Jadi di zaman sebelum zaman Nabi dulu, ya, seorang pria dari Bani Israel, kita katakan pria ini pria A gitu aja, ya. Penomboran A. Nanti karena ada dua pria nanti, A dan B, ya, yang sedang membutuhkan pinjaman sebesar 1.000 dinar. Pria A ini butuh pinjaman 1.000 dinar, kisaran mungkin 4.250 gram emas. 1.000 dinar itu mungkin, ya, sekitar itulah. 4.250 gram berarti 4 kilo 250. 4 kilo 250. Nah, itu besar sekali itu. Ya, nggak tahu berapa itu ya kalau sekarang, wallahu a'lam. Ya berapa ratus juta atau mungkin 1 miliar kali atau berapa, nggak tahu, lebih. Al-muhim itu nominal yang tidak ringan itu. Nah, dia butuh pinjaman sebesar 1.000 dinar. Ya. Si A ini, ya. Kejujurannya menuntunnya kepada seorang yang kaya lagi terpercaya. Jadi ada ketika itu orang yang kaya dan terpercaya, yang menyanggupi memberikan pinjaman tersebut, tapi dengan syarat. Yaitu syaratnya pertama ada saksi, ya, dan ada kafil, yaitu penjamin. Saksi, syahid, dan juga kafil, penjamin.
Oke, jadi dia mensyaratkan itu. Namun ketika ditanya gini, ketika B yang akan memberi hutang 1000 dinar ini, itini bisyuhada ushiduhum, coba datangkan para saksi sehingga aku bisa menjadikan mereka saksi. Maka kata si A, kafa billahi syahida, saya enggak punya saksi, cukuplah Allah sebagai saksi. Gitu. Jadi dalam berhutang itu dalam Islam juga begitu, dianjurkan untuk mengadakan saksi. Apalagi kalau itu duitnya gede. Ada saksi yang mencatat atau yang menyaksikan. Ya, ada saksinya. Supaya nanti ada apa-apa bisa ada bukti dari pernyataan atau tulisan saksi. Namun kata A, kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. Ini kalimat yang tidak ringan loh. Cukup Allah sebagai saksi kita. Ini bukan kalimat ringan. Ini menunjukkan dia melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hutang berhutang ini. Maka kemudian kata B, apa ya? Apakah dia bilang, nggak bisa, bukan cuma Allah, harus ada orang? Enggak. Maka B ini yang menghutangi ridha dengan persaksian Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena dia jujur, yang B jujur, dan yang B ini juga melihat yang A insyaallah jujur karena berani bersaksi dengan Allah Azza wa Jalla. Dan karena ada dalil ayat Allah Azza wa Jalla di surat Al-An'am. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah? Qulillah. Katakanlah, siapakah yang lebih besar persaksiannya? Katakanlah Allah yang paling besar persaksiannya. Ya, setelah Allah Ta'ala dijadikan sebagai saksi atas hutang itu, maka si pemberi pinjaman itu B meminta agar si peminjam yaitu A untuk tolong hadirkan seorang kafil. Kafil itu penjamin. Penjamin kalau antum nggak bisa bayar pada waktunya, siapa yang bakal ngejamin saya? Ngejamin buat saya siapa? Kan gitu. Ya, kayak kita juga begitu. Ada orang pengen minjem sama kita 1 miliar. Ya kalau kita punya duit segitu ya, gitu. Misal, ya jaminannya apa? Kalau situ wafat misalnya, atau situ mati, atau situ nggak bisa bayar, atau bagaimana bangkrut, jaminannya apa buat saya supaya kembali uang saya, gitu kan? Nah, mana penjaminnya? Nah, ini yang B nanya, ada penjamin nggak? Kafil, orang yang bersedia menanggung jika terjadi gagal bayar atau keterlambatan. Dan tanpa ragu sedikit pun, si peminjam tadi kembali menunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagai kafil, penjamin hutangnya. Ya, dengan mengatakan wa kafa billahi wakila. Wa kafa billahi kafila. Ya, dengan mengatakan cukuplah kafa billahi kafila. Cukup Allah sebagai kafil yang mengkafalahkan saya, menjamin saya. Dan A ini menyatakan kalimat yang cuman ada 4 kata ini, kafa billahi kafila, langsung spontan karena kejujurannya dan karena betul-betul yakinnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan karena tampak dari body language, dari tutur bahasa, dari raut mukanya kelihatan ini jujur orang ini, maka B pun ridha dengan penjaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah dijadikan sebagai penjamin. Kata B, "Shadaqta. You are right. Engkau telah benar." Oke. Saya ridha. Maka terjadilah kemudian akad pinjaman yang penuh berkah itu diselesaikan dengan Allah sebagai syahid dan kafil, sebagai saksi dan penjamin. Tanpa ada satupun manusia lain yang menyaksikannya selain Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang menyaksikan. 1000 dinar, 4.250 gram emas
diserahkan kepada si peminjam, dan mereka pun sepakat mengenai hari pelunasan dengan kehadiran dan pengawasan Allah tanpa saksi selain Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi hari pelunasan atau disebut sebagai ajal musamma. Ini kok ada yang nyapu ada Bapak? Ada yang namanya ajal musamma. Ajal itu waktu, tenggat yang dibatasi. Ajal musamma. Tenggat yang dibatasi ini sebenarnya merupakan kelaziman dari hutang. Ya. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang-orang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Jika kalian berhutang dengan satu hutang ila ajalin musamma. Ini seperti kelaziman kalau ngutang itu harus ditentukan kapan mau bayar, baik cicil atau tunai. Itu kasih tahu kapan. Jangan ambigu. Nah, inilah kelemahan banyak dari kita nih orang Indonesia terutama. Kalau misalnya kita ngutangnya peer to peer, friend to friend, antar teman, antar ikhwan, antar teman pengajian, antar saudara terutama, adik kakak. Kapan bayarnya Pak? Kapan bayarnya Bang? Kapan bayarnya kapan Dek? Wah, sama saudara kayak gitu. Gitu. Jadi nggak jelas kapan dibayar. Saking nggak jelasnya, iya makin nggak jelas ke depannya. Ini kelemahannya di sini kita nih. Ya, bagi yang udah ngaji hendaknya amalkan hal ini, yaitu kalau misalnya memang mengutang karena hajat atau darurat, tentukan nanti saya insya Allah bayar segini. Dengan ada tahdid, ajal musamma, ada pembatasan waktu, itu selain kita menerapkan syariat Allah, itu akan memotivasi kita untuk membayar pada waktu itu. Kalau misalnya kita bayarnya bilang, kapan bayarnya akhi? Ya kalau Allah kehendaki. Lah kalau Allah nggak kehendaki nggak bayar dong ente. Kapan bayarnya akhi? Ya nantilah tinggal tunggu aja kalau anda dapat duit. Nah itu kapan ente dapat duit? Ya itu kan gaib bagi saya. Betul gaib bagi saya. Bagi kita gaib semua. Ente mati juga gaib. Tapi kan nggak bisa gitu. Daripada nanti ribut ke depannya, mending kita tentuin deh sekarang. Orang yang udah jelas ditentuin kapan bayarnya aja masih pada ribut, kadang-kadang gara-gara nggak mau bayar. Apalagi kalau nggak ditentuin. Antum kan udah kenal ama aneh lama. Justru karena anak kenal antum lama, makanya anak khawatir. Gitu kan? Sama saudara, ya, walaupun sama adik kakak, tentuin. Ya, kita masing-masing udah pernah mengalami mungkin kesalahan-kesalahan ini. Baik kita menghutangi atau kita berhutang. Ya. Akhi kapan bayarnya? Karena enggak tega gitu kan. Ya udah antum gampang. Yang menghutang saking baiknya tuh, gampang akhi nanti. Nanti suatu saat yang menghutang bakal mangkal, lihat aja. Udah gampang antum kapan antum ada fulus, udah bayar lah. Mungkin awal-awalnya yang berhutang itu, wah baik nih orang nih, alhamdulillah insya Allah saya bakal bayar. Tapi kan namanya setan kan nggak tinggal diam. Berbulan demi bulan, bertahun demi tahun, akhirnya nunggu Firaun bangkit dari kubur mungkin baru dia bakal apa? Bayar hutang. Maksudnya nunggu kematian, nunggu hari kiamat, nanti mereka dia dibangkitkan baru di situ bayar hutang dengan amalan kebaikan. Itu kalau punya ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi dengan ajal musamma, ya dengan tenggat yang ditentukan kapan, biar kita bisa jujur. Orang yang sudah jelas-jelas ditentukan tenggatnya aja banyak yang nggak jujur kok, banyak yang malah melanggar. Kata Nabi SAW, matalul ghaniyyi zulmun, ngaretnya orang yang bisa bayar itu zalim. Dia bisa bayar, tapi dia nggak mau bayar. Padahal dia punya duitnya. Dia bilang, aduh afwan akhi, nggak ada nih, lagi kosong nih. Dah. Padahal ada dia. Maka ini zalim. Oke,
ajal musamma ini imma bayar secara gradual atau cicil atau tunai langsung. Kalau tunai langsung kapan misalnya? Ya udah insyaallah saya pinjam uang dong 10 juta misalnya. Terus saya bayar tunai bulan depan. Kalau ini jelas nih, bulan depan kapan, tanggal berapa, mungkin range antara tanggal 1 sampai tanggal 5 bulan depan insyaallah. Oke, siap, alhamdulillah ya. Nanti di bulan depan tanggal 1 sampai 5, maka pemilik hutang, pemilik uang punya hak untuk nagih. Ketika nagih, yang berhutang jangan serem-serem mukanya. Emang itu dia lagi nagih hak dia. Atau yang kedua, secara gradual atau cicil. Saya hutang dong 10 juta, bayar kapan akhi? Insyaallah bayar setiap bulan di tanggal 1 sampai 5 kira-kira itu per bulan 500 saya bayar. Ini baru jelas. Per bulan 500. Jadi tiap tanggal 1 sampai tanggal 5 hari-hari itu maka pemilik uang nagih 500 dong gitu. Hutang bayar hutang nyicil. Nah, itu baru enggak apa-apa. Ini yang benar seperti ini benar nih. Ya, bukan nanti insyaallah Pak, kapan-kapan akhi kalau ada duit, nanti ada cicil. Kapan nyicilnya enggak tahu, berapa cicilannya juga enggak tahu. Ya. Lebih bahlul lagi kalau dua pihak kayak gini nih. Bang, ngutang dong 10 juta. Oh, masya buat apa? Buat ini 10 juta nih. Ini utang apa ngasih nih? Udah gampang lah. Enggak, gampang ini apa nih maksudnya nih? Ini utang apa ngasih? Udah gak usah diomongin. Lah, terus ini hutang apa ngasih? Ente kalau ngasih bilang, kau ngutangin bilang. Paham gak ikhwan di sini? Biar jelas nanti, di akhirat biar jelas nih. Kalau emang ngasih, aneh gak bayar nanti. Kalau ngutang, berarti ngutangin, berarti nanti aneh bayar. Tinggal kita deal-dealan kapan bayarnya. Ini jangan gampang, ini gampang omongan, di akhirat susah nanti urusannya. Ya gitu ikhwan. Kadang-kadang udah gampang gak usah dipikirin. Mau utang kayak mau ngasih, udah pakai aja dulu. Nah, pakai aja dulu nih yang kita nggak tahu nih, ente maunya apa nih? Ini utang, investasi, ngasih, apa gimana nih? Udahlah, kayak gitu kita kan udah saudara. Iya udah saudara sih, tapi nanti kalau kita kelahi nggak jadi saudara kan? Ini dia nih Pak. Maka kita ngaji itu supaya hal-hal ini juga tertata juga ikhwan. Biar nggak berantakan. Ya, biar nggak berantakan. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Tadi ada berarti orang ini merasa cukup, insyaallah Allah Ta'ala lah yang sebagai syahid, sebagai wakil. Maka hari-hari pun berlalu setelah akad pinjaman itu. Jadi mereka beda pulau ya. Hingga tiba saat yang telah disepakati untuk lunasan hutang. Yang minjem kan pengen bayar hutangnya. Yang meminjamkan itu menunggu hari itu untuk dilunasi hutangnya. Gitu kan. Keinginan kuat sang peminjam untuk menunaikan amanah itu enggak pernah surut. Terus dia pengen, ya bagaimana mungkin, sedangkan dia sendirilah yang telah menjadikan Allah Ta'ala sebagai saksi atas janjinya dan Allah sebagai penjamin atas kesungguhannya. Sang peminjam B ya, itu benar-benar telah menyediakan uang sebesar 1000 dinar kan ketika itu. Jumlah total 1000 dinar penuh, enggak kurang, enggak tertunda, langsung dikasih. Saking percayanya. Ya. Nah, ketika yang A ini pengen bayar hutang, pengen naik kapal ya. Gelombang laut itu lagi berguncang hebat sekali. Perjalanannya tertahan. Lalu ia pun cari perahu supaya bisa menyeberangi laut dan bertemu dengan B, pemberi pinjaman. Namun tidak ada satupun kapal yang bisa mengantarnya saat itu. Lihat gimana Allah Ta'ala itu punya takdir yang luar biasa, ikhwan. Asa an takrahu syai'an wa khairul lakum gitu. Kadang-kadang sesuatu itu kok enggak flourish, enggak sesuai dengan keinginan kita, enggak mudah gitu bagi kita. Padahal kita ini ingin menunaikan syariat,
Tapi kok ada aja rintangannya kita. Ini A pengen bayar utangnya. Tapi di hari bayar utang, justru Allah Ta'ala jadikan ada badai. Lihat bagaimana. Itu hidup seperti itu, ikhwan. Ya. Ada orang pengen baik. Ada orang jujur dia pengen baik. Tapi justru karena jujurnya inilah Allah kasih ujian gitu loh. Untuk menguji seberapa jujur orang ini. Gitu. Maka kemudian Allah yang menjadi saksi dan menjadi kafil, menjadi penjamin. Allah Subhanahu wa taala memberikan adanya halangan. Dan Allah Maha tahu bahwasanya A ini bukan lalai, bukan orang yang lalai. Tapi Allah Ta'ala ingin memberikan pelajaran yang besar untuk A dan juga B dengan adanya halangan ini. Bahkan ini pelajaran dan hikmah yang legendaris sampai sekarang dituturkan, subhanallah, padahal udah ribuan tahun lalu. Nah, di tepi pantai A ini sedang harap-harap cemas. Bukan harap cemas, ia berharap dapat kapal ini nggak mungkin. Tapi ada kecemasan, yaitu apa? Khawatir nggak bisa menunaikan hutangnya saat itu. B, di tepi pantai yang lainnya, B, pemberi pinjaman, pemberi hutang, itu juga menanti dengan penuh harap. Dia memandang lautan, memandang perahu demi perahu. Apakah ada yang datang? Dia bertanya kepada orang-orang, apakah ada yang datang? Ya. Tapi dia tidak menyesal, ya kawan. Yang B ini, pemberi hutang, itu tetap percaya sama Allah. Enggak menyesal. Dia telah mengeluarkan 1000 dinar untuk menghutangi orang yang waktu itu menghutang. Enggak menyesal. Kalau kita dalam kondisi kayak gini, kalau kita yang ngutangin, pasti kesel kita. Kita WhatsApp terus. Ping-ping, gitu-gituin tuh. Ente kemana, akhi? Jangan kabur ente. Gitu. Kalau sekarang. Ya dulu kan enggak ada internet, enggak ada apa-apa. Ya. Enggak menyesal. Dia percaya sama Allah. Ya. Seandainya bukan karena yakin pada jaminan Allah dan persaksian Allah, mungkin dia nggak bakal ngasih 1000 dinar itu ke orang itu waktu itu. Ya, dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan bahwasanya pemberi pinjaman itu datang ke tepi pantai yang B ini, menanyakan tentang A, ada enggak yang datang? Ya. Maka si pemberi pinjaman dalam riwayat Ibnu Hibban mengatakan, "Ya Allah, gantilah aku pada si fulan dengan apa yang telah aku berikan padanya karena Engkau." Yaitu, ya Allah, kalau misalnya emang enggak sampai, enggak ada nih orang untuk bayar hutang, berikan gantinya ya Allah, gitu. Kalimat ini menunjukkan bahwa pemberi pinjaman B telah menjadikan amalnya murni lillahi ta'ala. Dan ia menggantungkan harapannya hanya kepada Allah Rabb semesta alam. Agar hak dunia dia tetap dijaga. Sebagaimana Allah Ta'ala menjaga langit dan bumi. Gimana rasanya ikhwan kalau antum kehilangan, atau bukan, mungkin kehilangan ini bukan karena kezaliman, kehilangan 4.250 gram emas yang antum punya. 1 gram emas berapa ya kawan? 2 juta, 1,7 sekian atau 1,8 atau sekitar itu, tergantung ininya, karatnya. Iya, itu 1 gram loh. Itu 4.250 gram emas. Itu bisa berapa perempuan antum nikahin ya kawan? Pakai emas kawin segitu. Bisa jadi kayak Nabi Sulaiman nanti, banyak perempuannya. Segitu. Masya Allah. Kira-kira gimana rasanya? Tapi seseorang itu ketika dia merasa ada haknya tertahan, itu dia kembali ke Allah gitu loh. Dia nggak bisa banyak harapan ke manusia. Kembali ke Allah. Dan siapa yang kembali ke Allah dalam masalah hak yang tertahan, Allah akan berikan gantinya. Akan berikan gantinya. Jadi jangan ngarepin banyak-banyak manusia deh. Jangan berharap banyak pada manusia deh. Ya.
Sama Allah aja berharapnya. Taib, apa yang terjadi kemudian? Waktu terus bergulir. Itu kan di hari itu, maka tiba-tiba dia si peminjam ya, karena udah putus asa ya. Maksudnya tidak ada nih kapal, nggak mungkin yang akan lewat, nggak bisa. Saya nggak bisa ke pulau seberang. Maka muncullah gagasan yang tidak lazim. Tidak biasa gagasannya. Yaitu dia ambil sebatang kayu. Ini saking betul-betul dia pengen menunaikan amanah, maka dia cari cara harus hari ini, walaupun cara yang seolah-olah secara logika hampir impossible. Sebatang kayu. Kemudian dia tebuk, ya, dia bolongin bagian tengahnya sedikit, dan dia masukin sejumlah 1000 dinar itu. Selesai, terus dipahat, dia letakin di situ. Dia tulis juga surat buat orang seberang B. Ya, dalam riwayat Ibnu Hibban berkata, min fulan ila fulan, inni dafa'tu ma laka ila wakili. Dari fulan kepada fulan, dari A kepada B. Sesungguhnya ana telah menyerahkan harta ka antum melalui wakil ana. Wakilnya siapa? Sebatang kayu ini. Ini wakil ana. Gitu. Maka ia sisipkan surat itu bersama dengan dinar-dinar itu. Lalu menutup rapat-rapat kayu itu dengan bahan khusus yang bisa menjaga agar emasnya itu enggak keluar, kertas enggak jatuh ke laut. Ketutuplah pokoknya aman. Jadi enggak kerembes dengan air laut. Itu bagian dalam lubang dalam batang pohonnya itu. Lalu setelah itu dalam riwayat dia pun mengangkat kedua tangannya, menengadah ke langit dan berdoa dengan penuh harap. Dan dalam riwayat disebutkan, Allahumma innaka ta'lamu anni kuntu tasallaftu fulanan alfa dinar. Ya Allah, sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwasanya saya telah berhutang pada fulan sebesar 1000 dinar. Ya, ini menunjukkan kita itu boleh menyatakan, mengabarkan ke Allah Azza wa Jalla tentang kenyataan kita tuh kayak gimana. Boleh. Ya Allah, saya tuh gini-gini. Ya Allah, saya gini-gini. Tapi global aja, nggak usah terlalu rinci detail banget. Karena Allah lebih tahu. Fasa'alani kafilan faqultu kafa billahi wakila. Kafa billahi kafila. Faradiya bika. Waktu itu fulan ini telah minta penjamin. Namun saya bilang, engkau ya Allah sebagai penjamin, dan dia ridha. Wa sa'alani syahidan faqultu kafa billahi syahida faradiya bika. Dia juga minta adanya saksi, namun saya jadikan engkau sebagai saksi ya Allah, dan dia ridha. Wa inni jahadtu an ajida markaban ab'athu ilaihi alladhi lahu falam aqdir. Ab'athu ilaihi alladhi lahu falam aqdir. Saya sudah berusaha bersungguh-sungguh mencari perahu untuk menyampaikan hak dia, kepemilikan dia, tapi saya tidak bisa mendapatkannya. Wa inni astaudi'ukaha. Kalau begitu ya Allah, saya titipkan ini kepada engkau ya Allah. Itu kayu ini. Setelah mengucapkan itu, ia pun melemparkan kayu itu ke lautan yang ombaknya mengamuk dan bergelora, dan ia menyaksikan langsung bagaimana gelombang ombak itu menghantam dan menggoyangkan kayu itu ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, kayak biasa kita melihat kayu yang hanyut di lautan. Namun ia tetap tenang dan yakin, subhanallah. Karena kayu itu berada dalam penjagaan Allah Ta'ala yang maha melihat dan maha menjaga. Ya. Maka ia pun pulang dengan hati yang penuh tawakal pada Allah Azza wa Jalla. Dan membiarkan Allah Ta'ala yang mengurus semua itu. Karena ini diamanahkan ke Allah Azza wa Jalla, dititipkan ke Allah Azza wa Jalla. Mungkin bagi manusia biasa ya, mungkin ini sesuatu yang tindakan crazy atau useless lah. Ini sia-sia, itu ngapain kayak gitu. Ya, tapi ini karena masalah yakinnya dia sama Allah, ikhwan. Ini masalah yakin, gini loh. Orang yang yakinnya itu sangat tinggi,
itu mungkin melakukan sesuatu yang dia yakin Allah bakal menyempurnakan hal ini. Namun orang-orang dengan keyakinan biasa itu akan melawan hal ini gitu loh. Jadi al-yakin itu sesuatu yang sesuatu ma'nawi di qalbu insan yang tidak semua orang itu bisa sederajat dengan itu. Dengan derajat yakin kan beragam. Tidak semua insan itu bisa disamakan, nggak bisa. Dan nggak bisa manusia itu mempunyai pakem yakin sepakem dirinya untuk semua orang, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, Anda kasih contoh, ikhwan. Abu Bakar As-Siddiq, ini sebelum kita lanjut pelajaran juga. Kata sebagian dari ulama, di antara Bakar Al-Muzani mengatakan, tidaklah Abu Bakar itu masuk surga disebabkan karena terkenal akan banyaknya amal. Melainkan di antaranya yang membuat beliau masuk surga adalah yakni qalbu dia dari iman dan al-yakin. Al-yakin, keyakinan di hati Abu Bakar itu berbeda tarafnya dibandingkan dengan yang seluruh dari sahabat lainnya. Beda tarafnya. Ya. Sampai di antara contoh sampelnya ada permasalahan fikih hukum sedekah seluruh harta. Apa hukum sedekah seluruh harta yang antum punya? Hukumnya haram. Duh, itu Abu Bakar bisa kayak gitu. Kok nggak diharamin? Nah, lihat. Ya. Antum punya duit seluruh duit antum sekarang. Ya, gaji 5 juta. Habis gajian, antum langsung sedekah 5 juta. Kira-kira bahlul enggak tuh? Insyaallah super bahlul, ya. Tapi kan ini sedekah. Iya, sedekah. Oke, sedekah sih. Istri antum dikasih makan apa? Istri anda orang Sunda bisa lalapan, gitu misalnya. Ya. Taib. Gimana? Sedekah untuk seluruh harta itu bisa haram. Namun kenapa Abu Bakar melakukannya? Maka kata para ulama, di exception ada pengecualian ketika pertama orang ini memiliki yakin kepada Allah dan thiqah kepada Allah yang sangat tinggi. Itu satu. Syarat kedua, orang ini memiliki tawakal dan kesabaran dalam menunggu jawaban Allah Azza wa Jalla yang tinggi. Dan yang ketiga, orang ini memiliki modal atau potensi untuk bisa mendapatkan bisa mendapatkan harta kembali. Itu 3 syarat. Antum dibolehin apa? Sedekah seluruh harta. Syarat pertama, punya keyakinan dan thiqah billah yang tinggi. Dan ini enggak semua orang, jarang orang seperti ini. Tapi ada. Yang kedua, punya ketawakalan dan sabar yang tinggi dalam menunggu jawaban dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, memang punya bekal atau modal untuk bisa fight back kembali atau namanya bisa dapat harta kembali gitu loh. Misal seluruh hartanya dia sedekahin. Tapi dia masih punya kontrakan yang setiap bulan ada yang bayar. Ini enggak masalah. Dia banyak mengeluarkan harta, semua cepat dikeluarin hartanya, tapi dia punya skill individu yang dibutuhkan masyarakat dan itu bisa mendulang uang, misalnya. Adapun kalau misalnya udah gaji di bawah UMR, terus kemudian skill juga pas-pasan, kemudian udah bengek lagi habis itu orang bakal ngira udah tua nih nggak dipakai semua orang. Terus sedekah semuanya. Ini zalim terhadap diri sendiri dan juga keluarga. Ya. Maka Abu Bakar itu menang di al-yakin. Dan orang ketika ada al-yakin, punya yakin, maka Allah Ta'ala akan memberikan dia sesuatu yang mungkin orang-orang umum itu tidak dapat. Karena yakinnya dia. Dan dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan bahwasanya al-yaqin itu punya definisi dalam suatu hadis disebutkan oleh
oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam salah satu karyanya tentang musibah atau semisalnya. Al-yaqin itu adalah an ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Itu al-yaqin. Al-yaqin itu adalah engkau mengilmui bahwa apa yang menimpamu tidak akan melesat darimu. Dan apa yang melesat darimu tidak akan mengenaimu, gitu. Itu namanya al-yaqin. Hakikat al-yaqin adalah apa yang Allah takdirkan bakal dapat buat kamu, itu enggak bakal melengsong gitu. Enggak bakal meleng, Allah enggak bakal meleng. Dan apa yang melesat darimu kamu enggak bakal dapat kamu memang. Gitu. Ini kalimat sederhana. Tapi ini kalimat akidah, tetapi tingkat kepercayaan dan keyakinan orang dengan madmun atau isi dari kalimat ini orang beda-beda. Orang beda-beda. Ya. Sering enggak kita dengar misalnya ada orang nasihatin gini, "Udah tenang, yakin sama Allah. Ente gampang ngomong kayak gitu, ente enggak ngerasain aneh," gitu. Pernah enggak gitu? Kan udah ditenangin, "Tenang Pak, insyaallah ente sembuh, sabar aja." Gampang, sabar lu enak lu, sehat sekarang. Gue emang sakit nih, coba lu rasain kayak gue, nggak bakal lu ngomong kayak gini, gitu. Fase banget ya saya ngomong kayak gitu ya, kayak saya ngalamin gitu. Nah ini berarti apa? Yakinnya kurang, bahkan nggak ada dia yakinnya. Ya Allah Pak, ini saya nasihatin gini, saya udah pernah ngerasain Pak, tapi alhamdulillah ketika itu saya yakin sama Allah bakal bohong. Teori gitu, kayak iklan sampo zaman dulu ya. Teori gitu kan. Ente teori doang, prakteknya mana gitu. Tapi yakin. Seseorang yakin sembuh, yakin direzekikan, yakin bakal diberi, yakin bakal punya anak, yakin bakal punya keturunan saleh-saleh dan seterusnya. Yakinnya seberapa ke Allah? Cuman yakin itu harus ada kejujuran di situ. Kalau yakin tanpa kejujuran, ente tuh sebenarnya nggak yakin. Gimana jujurnya itu? Nggak yakin sama jujur itu terblending dalam satu makna dalam hati gitu loh. Antum nggak bakal bisa yakin dengan benar kecuali kalau antum jujur sama apa yang antum yakini. Dan diantara bukti kejujuran antum dalam meyakini sesuatu, antum mengimplementasikan atau melakukan hal menuju keyakinan antum itu. Adapun kalau antum yakin doang, tapi antum nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha, padahal antum bisa. Enggak, antum enggak yakin. Antum enggak yakin. Sebagian dari orang Yaman, mereka tawakal kepada Allah ketika pergi haji atau umrah, tapi enggak bawa bekal. Mereka bilang, kami yakin Allah akan rezekikan. Enggak, antum bukan bertawakal, tapi bertawakul. Antum enggak yakin sama Allah, kata Umar Khattab. Karena orang yang yakin itu, ketika dia meyakini sesuatu, maka dia akan melakukan track atau hal-hal yang menjadi refleksi kejujuran dia akan keyakinan dia itu. Begitu. Ya. Misal antum pengen nikah sama seorang akhwat misalnya. Antum yakin pengen nikah sama dia? Yakin bakal nikah. Ayo ke rumah bapaknya yuk. Jangan dulu deh, jangan afwan, enggak bisa. Enggak, antum enggak yakin berarti. Antum yakin enggak bakal terima bapaknya? Orang kayak ana mah siapa yang enggak nerima ana? Ya udah besok yuk kita ke rumah bapaknya. Afwan, kalau itu nanti dulu. Berarti nggak yakin antum, nggak yakin. Orang yang udah yakin mantap, dia akan melakukan hal-hal yang mewujudkan apa yang dia yakini itu. Pun jika dia tidak bisa, dia terus mencari dan meminta. Bagaimana caranya supaya menuju ke hal yang meyakinkan itu. Begitu ikhwan sekalian. Ya. Taib. Maka kemudian si B, kita lanjut ke cerita tadi. Si B yang menunggu di seberang sana, melihat ada seonggok kayu terbawa ombak, terdampar di bibir pantai. Ditatap gitu kan. Karena nggak ada pikiran kayu itu tuh apa, nggak ada pikiran dia. Karena nggak kunjung melihat kapal yang datang, maka ia ambil dah kayu itu dan meniatkan ini kayu bagus nih, nanti buat dijadikan mungkin kayu bakar, hatab, ya. Tapi ketika di rumah,
Kayu itu setelah dipotong dan dibelah, tiba-tiba dinar-dinar emas berhamburan keluar dari dalam kayu itu. Dan selai kertas muncul di antaranya. Betapa tercengangnya ia karena di dalam kayu biasa itu tersembunyi seluruh amanah. Subhanallah. Kayunya kayu biasa, seonggok kayu biasa, tapi di dalamnya tersembunyi semua amanah yang ada di situ. 1000 dinar tanpa kurang satupun. Dan surat yang tulisannya tetap utuh. Lihat bagaimana ketika Allah menjaga. Sebagaimana Allah Ta'ala menjaga Nabi Musa alaihissalam ketika berada di dalam peti tabut. Ya. Yang ditaruh di sungai. Karena ilham dari Allah Azza wa Jalla kepada ibunya. Nabi Musa. Dalam keadaan darurat. Enggak ada jalan lain. Diilhamkan begitu. Dan Allah Ta'ala tenangkan. Nanti bakal balik. Lihat tuh. Subhanallah bakal balik. Dan balik dalam keadaan yang jika tidak seperti itu kronologinya, maka Musa ini akan dalam bahaya. Tapi Allah jadikan kronologi yang seolah-olah awalnya itu impossible, illogical, dan pahit. Namun justru itu kronologi yang kalau kita pikirkan, ini kronologi yang sangat manis. Kronologi yang buahnya itu sangat manis. Alhamdulillah. Sehingga Nabi Musa itu sampai beranjak dewasa, enggak dibunuh oleh Firaun. Maksudnya ketika masih kecil kan bayi itu kan Firaun pengen membunuh bayi-bayi kalangan Bani Israel yang laki-laki. Tapi enggak, alhamdulillah. Lihat bagaimana Allah Ta'ala ketika menjaga sesuatu, maka kadang-kadang yang Allah Ta'ala takdirkan atau ilhamkan itu sesuatu yang awalnya impossible, tapi ternyata di balik itu hikmahnya besar banget. Al-yakin ikhwan, sampai ini. Apakah A yang berhutang, ya, apakah dia tahu kapan sampainya? Enggak tahu. Apakah bahkan A tahu enggak bakal sampai? Enggak tahu bakal sampai. Tapi yakin enggak? Yakin. Inilah bedanya ikhwan, mengetahui sesuatu dengan meyakini sesuatu. Ya, maksudnya antum mungkin tidak tahu exactly itu akan terjadi gimana, bagaimana. Tapi antum yakin itu akan terjadi. Itu dua hal yang berbeda. Sekarang ikhwan, ketika antum yakin Allah Ta'ala akan kabulkan supaya anak antum jadi soleh atau solehah. Antum yakin sama Allah. Ketika doa harus yakin. Kata Allah apa? Kata Nabi SAW apa? Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian meyakini jawabannya. Lihat, yakin, harus yakin. Allah bakal jawab. Tapi antum tahu enggak gimana Allah jawabnya? Enggak tahu. Seperti apa? Kronologinya bagaimana? Enggak tahu. Dan enggak harus dicari tahu. Itu udah gaib dah, masa depan gaib. Tapi harus yakin sama Allah. Ini dua hal yang berbeda yang menjadi jawaban nanti ketika antum ditanya, antum gimana? Katanya yakin, tapi enggak tahu. Ya emang enggak semua harus diketahui. Tapi diyakini iya, karena memang kita diperintahkan untuk itu. Gitu. Kita bisa minta Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita pengen anak-anak kita menjadi orang bertakwa. Pengen anak-anak kita menjadi qurratu a'yun, anak banyak. Sementara dalam ayat lain, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak-anak harta bisa menjadi fitnah. Atau dalam ayat lain menjadi aduwwal lakum fahdharuhum. Bisa menjadi musuh buat kalian anak istri itu. Maka waspadailah mereka. Tapi doa kita, ya Allah jangan jadikan mereka musuh saya. Allah jadikan mereka qurratu a'yun misalnya. Atau yakin enggak kalau itu harus yakin dengan Allah akan menjawabnya. Kemudian dilihat dari fulan, ketika membaca surat itu dilihat dari fulan kepada fulan, sesungguhnya aku telah menyerahkan hartamu kepada wakilku, yaitu kepada Khosyabah ini, kepada kayu ini. Ya saat itu segala misteri menjadi terang. Jadi dia menyadari bahwa sang peminjam ini benar-benar telah menunaikan janjinya, subhanallah. Bukan hanya dengan ikhtiar biasa, tapi dengan kejujuran luar biasa, yang mana saking jujurnya orang ini, hal yang awalnya impossible, Allah jadikan possible. Dan wakil yang digunakan bukan manusia, bukan mesin. Kayu. Wakil. Kalau misalnya kita nisbatkan kepada kayu ya, sebenarnya wakilnya adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Allah yang mengatur ini semua.
Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai kafil, wakil dan saksi tidak menyanyiakan kepercayaan orang itu. Maka siapa yang betul-betul husnudzon sama Allah, percaya sama Allah, Allah enggak bakal nyanyain itu. Memang pas di kronologinya itu kok seolah-olah di perjalanan itu berat, sesuatu kok sifatnya kontradiktif, seolah-olah tidak ada harapan. Tapi itu kan ujian supaya kita itu istiqamah apa enggak, konsisten apa enggak percaya sama Allah Azza wa Jalla. Ahasibal ladzina, kata Allah Azza wa Jalla, Alif Lam Mim, ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia, orang-orang itu menyangka mereka itu dibiarkan begitu saja ngomong kami beriman dan mereka tidak diberi ujian? Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Sehingga kami betul-betul memang mengetahui siapa-siapa yang jujur dalam mengklaim beriman dan siapa-siapa yang bohong dalam mengklaim beriman. Ya. Hati A, peminjam, dipenuhi iman dan rasa takut kepada Allah. Khawatir dia belum bisa menunaikan hak orang ini, hak B. Ya. Ia tetap berusaha kemudian untuk mengumpulkan kembali 1.000 dinar. Cari lagi 1.000 dinar, pengen bayar utang. Bukan karena dia ragu kepada Allah yang telah menjaga amanah, bukan. Dia yakin Allah pasti jaga amanah saya. Tapi masih ada logika manusiawinya. Yang dia nggak tahu ini harta apa kayu itu gimana, dia nggak tahu. Salat itu. Tapi karena besarnya rasa tanggung jawab dan amanah yang menghuni dadanya, dia cari lagi 1.000 dinar. Dia dagang lagi, cari duit 1.000 dinar loh, itu bukan duit yang kecil. Maka ketika sudah 1.000 dinar itu terkumpul, ketika Allah takdirkan ternyata ada kapal yang akan mengantarkan ke pulau seberang, ia segera naik dan berlayar menuju tanah temannya itu, yang B, tanah B. Membawa 1.000 dinar yang baru, sebagai bentuk penyempurnaan janji yang pernah ia ikrarkan. Tapi ini udah terlambat memang. Tapi ya seenggaknya dia mau ikhtiar lagi. Sampai di sana, ia langsung menemui rumah B yang menghutangi. Ketika bertemu dalam riwayat Al-Bazzar, maka kemudian dia ketemu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tanya, Afwan, antum udah lama ya nungguin anak, gitu katanya. Kata A kepada B. Maka B kemudian menjawab, iya, memang udah lama ana nunggu antum. Gitu ya. Jadi yang B nggak langsung bilang, alhamdulillah bro, udah datang duitnya. Enggak ngomong gitu. Ya, tapi ana udah lama nungguin antum. Lalu si A peminjam menjelaskan, saya udah nyerahin harta antum sebenarnya kepada wakil saya. Gitu. Dalam riwayat Bukhari, dia bersumpah. Yang A ini bersumpah, dalam riwayat Bukhari bersumpah. Dia bersumpah menyebutkan alasan keterlambatannya, demi Allah wallahi, saya itu di hari itu yang harusnya saya bayar, saya udah berusaha cari kapal yang bisa ngembaliin uang saya, uang kamu, uang antum. Tapi nggak ketemu, nggak ada kapal ketika itu. Baru sekarang saya bisa sempat untuk kemari. Ya. Maka kemudian si B bertanya lagi, antum kirim sesuatu enggak kepada aneh? Maka dia jawab, enggak, ana udah bilang, ana enggak nemuin kapal ketika itu. Itu kata A. Maka B pun kemudian akhirnya membuka kisah Allah Ta'ala, katanya, telah menyampaikan harta aneh melalui kayu yang ente kirim. Subhanallah. Gitu. Nah, sekarang baru aneh ngomong nih, gitu. Iya, kayu yang ente kirim datang ke aneh. Subhanallah. Ya. Udah ente kan sekarang bawa 1.000 dirham, 1.000 dinar. Dan enggak usah kasih ke aneh. Itu punya antum. Karena utang antum udah lunas. Udah sampai kok ke aneh. Ya. Dalam riwayat Ibnu Hibban ada jawabannya, yaitu jawabannya simpel kalau dalam riwayat Ibnu Hibban. Jawabannya gimana?
telah datang wakilmu yang menyampaikan amanahmu dengan sempurna, gitu. Kayu, ya, gitu. Subhanallah. Oke, seperti itu. Itu kalau orang zaman sekarang dapat kayu 1.000 dinar, dah. Terus datang tuh balik kemari, ente udah tunggu dari kemarin, afwan alafu akhi, gini, mana sini duit aneh, gitu. Ente kadang-kadang ente ya, gitu kan. Mana sini? Iya akhi. Afwan. Anak waktu itu ngirim kayu, emang nggak sampai sama antum. Apaan? Kayu apaan sih? Gitu kan. Mungkin kalau sekarang kayak gitu. Kita ngomong apaan sih? Majnun ente ya, ngirim kayu. Anak kan butuh fulus bukan kayu, gitu kalau sekarang kayak gitu. Ya subhanallah. Taib, ini hadis Nabi SAW. Wa kafa billahi wakila. Kata Allah Azza wa Jalla surat An-Nisa. Cukuplah Allah sebagai wakil, sebagai penanggung jawab. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh di surah At-Talaq. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Lalu apa korelasinya dengan judul kajian ini? Jika kita jujur, kita bakal sampai. Itu udah mencakup banyak hal sih sebenarnya. Bukan hanya tentang hutang. Tentang banyak hal, ikhwan. Nuntut ilmu. Gitu. Mencari uang juga termasuk. Jika kita jujur pada Allah, Allah akan kasih. Ya rizki, punya anak yang soleh-soleha, punya istri yang soleha, punya suami yang soleh. Kalau kita jujur bakal sampai, betul kan? Bakal sampai. Cuman jarak antara kita berdoa, meminta, ikhtiar dan jujur pada Allah dengan sampainya itu, lah itu terserah Allah berapa jarak. Berapa waktu itu gaib, itu terserah Allah. Mau seberapa panjang terserah Allah. Dan ingat tadi orang yang jujur, dia punya keyakinan. Dan orang yang jujur dia yakin, itu kadang-kadang apa yang dilakukan itu bukan standarnya perlakuan orang-orang. Beda dia. Coba misalnya di Al-Quran, Allah Ta'ala sebutkan kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa bersama beberapa pengikutnya. Ini kisah Farqul Bahr, yaitu kisah terbelahnya lautan. Ini udah di pantai, di bibir pantai dengan tepi laut. Udah mendok di situ dah. Nah terus kemudian ini gimana? Ke kanan, ke kiri sama aja pinggir di pantai. Kalau kita maju ke depan ini laut, kita tenggelam di bawah sama ombak. Kalau kita mundur ke belakang, tuh lihat Firaun bala tentara udah kelihatan. Inna lamudrakun kata Bani Israel, kata pengikutnya Nabi Musa. Matilah, modiar mati ya. Kalau misalnya kata orang Jawa tuh, mati lah ini. Matilah kita nih. Maka apa kata Nabi Musa alaihissalam? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Rabbku, Allah Azza wa Jalla, yang akan memberiku petunjuk. Lihat. Satu orang tok yang yakin ini, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Sisanya, mereka udah pasrah, udah. Itu logika kesederhanaan orang-orang yang punya keyakinan standar aja gitu loh. Tapi derajat keyakinan Nabi Musa ini beda sama Allah Azza wa Jalla. Ya kalau pakai logika orang-orang umum, orang awam, ya udahlah mati aja, udah tinggal nunggu aja, pasrah udah. Tinggal nunggu ditebas aja gitu. Tapi logika keyakinan Nabi Musa alaihissalam beda tingkatan. Bersamaku ada Allah Ta'ala yang akan memberiku petunjuk. Akhirnya Allah Ta'ala berikan petunjuk. Yadrib bi'asakal bahr. Pukullah lautan itu dengan apa? Tongkatmu. Dengan tongkatmu. Ya Allah Ta'ala, jadi itu masuk akal enggak? Secara logika kesederhanaan ketika itu enggak masuk akal. Tetapi tidak ada yang disebut masuk akal atau tidak masuk akal ketika Allah Ta'ala menjamin dan melaksanakannya, memberikannya itu. Udah nggak usah pakai akal-akalan lagi. Udah jadi itu terjadi. Iya, yang tadi yang nggak masuk akal, toh happening terjadi. Karena apa? Dengan sebab, pertama dengan sebab rahmat Allah. Kemudian, yakinnya Nabi Musa alaihissalam pada Allah SWT. Akhirnya diberikan jalan oleh Allah. Jalan yang tidak pernah expected. Tidak pernah diharapkan oleh siapapun sama sekali. Namun Allah memberikan jalan dari cara itu. Inilah Allah Ta'ala alim, latifun, khabir. Maha lembut, lagi maha mengetahui secara teliti. Dan di antara makna maha lembut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan jawaban terhadap doa dari arah yang tidak disangka-sangka. Begitu jemaah sekalian. Nah, siapa yang jujur? Sampai. Nabi Musa jujur. Sampai akhirnya ke pulau seberang. Berdengar bersama Bani Israel yang tadi ragu, ikutan juga mereka. Seperti itu jemaah sekalian. Maka kita seorang bapak, kepala keluarga ini, harus punya keyakinan yang kuat gitu terhadap Allah Azza wa Jalla. Jangan gampang di take down sama istri. Bang, mas, nggak mungkin mas kayak gitu, nggak masuk. Kamu diam kamu. Insya Allah Allah yang bakal nolong saya. Gitu. Jangan, bukan sama istri doang, sama anak ya, sama tetangga. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Bismillah, saya bisa insya Allah. Nggak mungkin masa jualan dimsum jadi miliuner. Tapi nggak mungkin sih memangnya. Cuman kan ya kalau antum yakini bismillah. Bismillah ya kawan. Soal rezeki ya. Sekarang anak antum berapa ya kawan? Jemaah. Berapalah anak antum? Kalau mungkin pakai logika sekarang, kayaknya susah ini bayar buat anak ini berapa sekolah pesantren sunnah mahal, pesantren bid'ah murah. Sehingga Allah tidak kasih ke pesantren mahal, nggak apa-apa. Yakin. Tapi sebenarnya dia nggak yakin. Makanya nggak ikhtiar. Makanya Allah nggak kasih. Akhirnya nunggak. Orang-orang pun menyangka, coba dari dulu pakai pesantren standar aja, jangan terlalu berlebihan. Coba kalau jujur keyakinannya, Allah kasih, tapi ini enggak. Makanya lihat keyakinannya itu. Standar berapa nih kira-kira? Standar keyakinan dengan standar biayanya berapa nih? Gitu. Cocok nggak? Kalau yakin benar-benar bisa insya Allah. Beneran kayak gitu. Soal nikah juga gitu, atau nikah lagi juga gitu. Kalau misalnya nikah lagi nggak yakin, ragu, takut sama omongan orang, udah diem aja, nggak usah nikah. Atau maksudnya nggak usah nikah lagi. Kalau nggak nikah terus takut sama orang yang takut sama dia, ini bahaya nih nggak nikah nih, itu yang harus ditakuti. Kalau nggak berani, nggak mau nikah lagi, nggak berani gitu, takut pandangan orang, takut nanti duit nanti habis dah. Kalau saya ngasih ini juga harus ngasih ini. Udah dong, nggak usah mikirin poligami, udah satu aja udah cukup, nggak usah ribet, ya. Karena nggak yakin. Tapi kalau yakin, mantap. Kemudian ada omongan orang, bukan omongan orang yang saya cari. Saya nggak nyembah orang, nyembah Allah. Bismillah. Terus kemudian terjadi prahara, terjadi kesulitan, jalanin. Kalau dikasih keyakinan sama Allah, itu jalanin semua. Tapi kalau nggak jujur dengan keyakinannya, bakal ribet nanti. Makanya benahin, yakin nggak ente, gitu kan? Dan yakinnya itu berdasarkan Quran Sunnah nggak, akidahnya benar nggak? Kalau yakin sih yakin, tapi kembali ke kuburan keramat, ini bahlul. Yakin kok nyungsep di kuburan doanya. Jadi harus yakin sama Allah. Punya hutang sekarang, yakin sama Allah. Pasti insya Allah akan Allah tunaikan nanti hutang-hutang saya. Tapi ikhtiar, harus jujur sama Allah. Maka korelasi antara yakin dengan jujur itu seperti saudaraan, kembaran. Nggak boleh yakin tapi nggak jujur. Dan kalau jujur ya harus yakin dong. Masa kalau misalnya jujur nggak yakin, itu berarti nggak jujur. Orang jujur tuh tenang, seperti orang yang yakin, tenang. Orang yang nggak jujur itu nggak tenang, kayak orang yang nggak yakin, nggak tenang. Gitu jemaah sekalian. Kalau misalnya kita jujur, yakin kita punya Allah, misal yakin, seberapa yakin, jalan di tempat serem, tempat keramat atau angker lah, kata orang angker lah, gelap, anyep, terus banyak suara bambu di situ, terus anginnya banyak, ya, terus ada patung juga di situ. Ente berani nggak ini? Berani ya nih, yakin. Ya, wallahi, bismillah. Ya, free nih, nggak ada bayaran, bismillah, jalan. Kalau dia yakin sama Allah, setan juga nggak mau ganggu. Beneran, pas setan gue, wah ini susah nih, berat nih levelnya nih, level 5 nih, pedes. Ya, setan juga nggak ganggu, beneran, setan nggak ganggu. Paling ganggu dengan syubhat aja dan dia udah punya firewall di situ, nggak ganggu. Tapi kalau cuma ngomong doang, yakin nggak bisa ke sini? Yakin. Bismillah ya, yakin Bismillah lah. Tapi ada rewardnya dong. Masa nggak ada makan siang gratis nih? Saya masa jalan ke situ resiko kan? Saya bisa digondol wewe, saya bisa dikejar pocong. Masa nggak ada rewardnya? Berarti nggak yakin.
Makanya pas jalan mulai ragu. Kena semilir angin sedikit langsung merinding. Iya, ada suara pohon sedikit dikira suara apa. Terus ada getaran di atas sedikit dikirain kaki kuntilanak lagi ngambang dan seterusnya. Banyak pikiran overthinking jadinya. Maka yakin aja bismillah istiqamah. Kita fastaqim kama umirta gitu aja jemaah sekalian. Ya maka jika kita yakin, jika kita jujur, kita bakal sampai. Tapi kalau kita nggak jujur, susah nyampe ya. Begitu. Yang pengen belajar berilmu syar'i, kalau jujur, insya Allah bakal sampai. Yang pengen paham akidah yang benar, yang pengen paham fikih yang benar, kalau jujur, bakal ada waktu. Makanya banyak orang bilang, Afwan Ustaz, ana nggak bisa kajian lagi sekarang. Mau weekdays, mau weekend, atau mau tambah hari dalam takdir pun saya kayaknya nggak bisa. Kalau antum jujur pengen dapat ilmu, pasti Allah berikan kesempatan. Apa ini kan kebaikan. Masa ada orang jujur pengen menghambakan diri pada Allah, terus Allah tutup, nggak boleh. Nggak mungkin kan? Pasti Allah kasih. Pasti Allah kasih. Yang jujur pengen ngafalin Quran, yang jujur pengen ngafalin hadis, kalau dia jujur, pasti Allah kasih jalan. Jangan kalah sama sinar dunia. Sinar dunia aja di bukunya tulisan apa? When there is will, there is a way. Ya Pak ya? Kalau generasi Bapak, bukan sinar dunia bukunya. Bapak mungkin dulu di sekolah rakyat ya Pak ya? Iya, karena when there is a will, there is a way. Di mana di situ ada kemauan, di situ ada jalan. Itu padahal yang nulis mungkin orang barat atau orang mana gitu yang nggak jelas agamanya. Dalam Islam, ya ada itu. Yang dalam Islam kalau emang jujur sama Allah, Allah pasti kasih. Karena jujur pada Allah itu suatu amalan besar. Bahkan kata para ulama diantaranya, saya lupa, seperti kata Raghib Al-Asfahani atau siapa, anda lupa, bahwasanya perbedaan ikhlas dengan sidq, perbedaan ikhlas dengan jujur adalah, jujur itu lebih awal daripada ikhlas. Jujur itu lebih awal daripada ikhlas. Karena orang supaya bisa ikhlas, dia butuh jujur dulu. Adapun kalau dia langsung step ikhlas, tapi dia nggak jujur, dia nggak bisa ikhlas. Karena masih ada kebohongan pada dirinya. Begitu, jemaah sekalian. Ini disebabkan akan ada pertemuan guru-guru kalau nggak salah. Ya, jadi mungkin kita cukup untuk kajian sampai sini saja. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan bulan depan, ya 30 hari lagi insyaallah. Ya. Semoga umur panjang kita semua dalam ketaatan, ya. Jadi mohon dimaklumi. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Semoga bermanfaat buat anak dan juga antum semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.